Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cemerlang, bertemu lagi dengan saya Anggi Setiawan. Nah, pada pertemuan 11 ini saya akan membahas tentang pembelajaran tematik integratif dan permata pelajaran berbasis keterampilan abad 21 dan proyek penguatan profil Pancasila. Nah, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pembelajaran tematik integratif pada kelas rendah. Pembelajaran tematik integratif merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum 2013. Pembelajaran ini merupakan penyederhanaan dari pendekatan pembelajaran dari kurikulum KTSP. Pembelajaran tematik penyederhanaan ini terlihat dari penyediaan buku, di mana di saat menggunakan kurikulum KTSP, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tematik yang masih menggunakan buku secara terpisah pada pelajaran-pelajaran tertentu. Sementara itu, dalam pembelajaran tematik integratif, penyediaan buku didasarkan pada tema-tema tertentu seperti tema indahnya kebersamaan dan lain sebagainya. Nah, terdapat 4 karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu holistik, yang kedua bermakna, yang ketiga otentik, dan yang keempat aktif. Untuk model pembelajaran tematik integratif terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama model tergambarkan, yang kedua model terhubung, yang ketiga model tersarang, dan yang keempat model terjaring, kelima model terbagi, dan yang keenam model terurut. Kemudian ada beberapa prinsip yang terdapat dalam pembelajaran tematik integratif yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia peserta didik, dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perlu memilih materi beberapa mata pelajaran yang mungkin saling terkait. Yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku. Tetapi sebaliknya, pembelajaran tematik integratif harus mendukung pencapaian tujuan utuh kegiatan pembelajaran yang bermuatan dalam kurikulum. Selanjutnya untuk submateri yang kedua yaitu pembelajaran permapel pada kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, mata pelajaran IPA dan IPS digabung menjadi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Tujuannya untuk mendorong peserta didik agar dapat mengelola lingkungan alam dan sosial secara bersamaan. Perbedaan kurikulum merdeka dan kurikulum sebelumnya juga terletak pada mata pelajaran bahasa Inggris. Jika sebelumnya bahasa Inggris termasuk bagian dari mata pelajaran wajib, pada kurikulum merdeka, mata pelajaran tersebut adalah pilihan. Ada pula pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Pembelajaran ini bertujuan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila, karakter, dan kompetensi berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila yang diharapkan tumbuh pada peserta didik. Selanjutnya mata pelajaran SD pada kurikulum merdeka. Untuk struktur kurikulum merdeka kelas 1 sekolah dasar termasuk fase A. Beban belajar di kelas 1 SD diasumsikan 1 tahun, berjumlah di 36 minggu, dan alokasi waktu 1 jam pelajaran berjumlah 35 menit. Muatan atau mata pelajaran di kelas 1 terdiri dari mapel wajib, yaitu pendidikan agama dan budi. Sedangkan pada mapel pilihan hanya bahasa Inggris, muatan lokal, dan mapel lain yang disiapkan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya untuk struktur kurikulum merdeka pada kelas 2 SD memiliki persamaan dengan kelas 1. Perbedaannya hanya pada penambahan alokasi waktu di 2 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga mata pelajaran matematika. Kemudian struktur kurikulum kelas 3 memiliki alokasi waktu yang sama di setiap mata pelajaran. Kelas 3 atau kelas B secara umum, struktur kurikulum kelas 3 memiliki kesamaan dengan kelas 1 dan 2. Adapun perbedaannya pada beberapa hal, yaitu bahasa Indonesia memiliki alokasi sama dengan kelas 1 berjumlah 216 jam pelajaran. Matematika memiliki alokasi sama dengan kelas 2
berjumlah menjadi 180 jam pelajaran. Alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Mapel Bahasa Indonesia berkurang menjadi 36 jam pelajaran. Asalnya 72 jam pelajaran di kelas 1 dan 2. Selanjutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila mengacu pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan pada tahun 2022 tentang SKL PAUD dan Dikdasmen. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 5 dimensi, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, bernalar, dan kreatif. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.